Baik, selamat pagi adik-adik Presiden Bedah, terutama dan adik-adik dokter muda. Jadi pagi ini saya Dr. Karyadi Jaya dari Divisi Trauma akan membawakan suatu materi yaitu fraktur sigoma. Next. Ya. Apa suara saya masih dengar ya? Jelas? Iya, jelas dokter. Oke. Jadi sebelum kita mulai, jadi tentunya kita harus tahu tentang anatomi dari sigoma itu. Jadi sigoma yang membentuk kontur daripada pipi dan kontur daripada orbita di bagian lateral bawah. Ya, jadi penting sekali pada saat kita memeriksa pasien-pasien dengan kelainan pada sigoma, kita harus memeriksa simetris daripada wajah, terutama tulang pipi ini. Jadi kalau begini, jadi per definisi, jadi terputusnya atau diskontinuitas dari tulang-tulang sekitarnya. Jadi dengan sutura frontosigoma di bagian atas, dia berhubungan dengan pars frontal, rima orbita inferior, batas sigmoidico-maxilar, ke belakang dia berhubungan dengan arcus sigoma dan sigmoidosphenoid. Jadi untuk terjadinya trauma ataupun fraktur pada sigoma biasanya disebabkan oleh trauma langsung atau direct trauma seperti kecelakaan lalu lintas, tertabrak wajahnya, kemudian akibat kena pukul, ya, perkelahian maupun olahraga tinju, ataupun luka tembak. Jadi kalau kita bicara dengan aksis rotasi, kemanakah kalau displace terjadinya fraktur daripada sigoma? Jadi ada yang aksis vertikal, jadi garis yang melatih sutura frontosigoma dan gigi molar 1, dia gerakannya ke medial maupun ke lateral. Ada yang disebut dengan aksis horizontal, jadi garis yang melewati foramen intraorbital dan arcus sigoma. Jadi gerakannya adalah diskusnya ke atas dan ke bawah. Nah, ini beberapa klasifikasi arcus sigoma yang terbaru. Ini khusus untuk arcus sigoma, jadi ada yang isolated sigmotic arch fracture yang tipe 1, tipe A dan B, kemudian combined sigmotic arch fracture yang tipe 2, ada yang single dan ada yang multiple. Ini klasifikasi, dan pada prinsipnya pada saat kita melakukan penanganan dari posisi sama. Ya, ini beberapa. Kalau diagnosis, ya, diagnosis daripada fraktur sigoma, jadi seperti pemeriksaan fisik. Jadi mulailah dengan inspeksi, misalnya kita pandang wajahnya, ya, kita pandang wajahnya dari kepala, kita akan menemukan adanya depres pada bagian sisi yang terkena. Jadi kelihatan pipinya lebih rendah daripada yang di kontralateralnya. Kemudian pada perabaan palpasi,
Di sini terdapat step off atau gap antara 5 orbita inferior. Dan perlu juga diperiksa adalah defisit sensoris. Jadi biasanya fraktur daripada sigoma itu pas pada foramen infraorbita, berhubungan dan langsung dengan foramen infraorbita, di mana keluarnya nervus infraorbital. Nah, di sini bisa terjadi hipotesia atau anestesia. Dan satu lagi yang penting adalah visus. Nah, visus ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus periksa visusnya terlebih dahulu, apakah terjadi gangguan ya atau tidak. Jadi visus itu penting karena kalau kita melakukan tindakan nantinya, apakah visus itu terganggu sebelum atau setelah kita melakukan tindakan ya. Jadi nervus infraorbita itu melayani kelopak mata, bagian bawah, bibir atas, ala, dan dinding lateral hidung. Jadi nervus zygomatikum facial ini pada malar eminence pupil, dan pada temporal, rim orbital lateral bawah, lower lateral orbital rim, regiotemporal, dan lateral orbita. Nah, selain dari luar, dari inspeksi, palpasi, juga bisa kita raba dari intraoral. Di sini terdapat ekimosis pada sulcus gingipubukal, tapi memang tidak selalu terlihat. Kemudian ada kesulitan napas apabila terjadi hambatan pada proses kronoid akibat dari fraktur akrossigoma dan pergeseran sigma ke arah belakang. Jadi dia menekan sehingga gerakan dari mandibula terganggu. Maloklusi, karena kita lihat terutama open bite akibat dari bergesernya inersia malar ke posterior. Kalau di nasal, kadang-kadang kita lihat adanya hematosinus dan keluarnya darah dari hidung epistasik, kemudian rasa penuh di hidung. Dan kalau pada transilunasi di rongga sinus terlihat suram atau redup. Nah, yang perlu kita ketahui dalam pemeriksaan penunjang yang kita perlukan adalah yang standar adalah Waters view. Jadi seperti kita lihat adalah gambaran seperti ini. Jadi yang disebut dengan gajah Rogers dan garis dolan ya, garis dolan dan gajah Rogers. Jadi yang pertama adalah sigomanya, kemudian yang garis yang kedua di sini adalah rima orbita, kemudian arcus sigoma yang ketiga, dan frontosigoma. Dan yang terakhir adalah sinus maxillaris. Ya, ini sinus maxillaris. Jadi standar kita perlu pemeriksaan Waters. Tapi kemudian bisa juga dengan cardioid view dari occlusito frontal, bisa juga menilai adanya fraktur maxillofacial terutama di sigoma. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, kita bisa lihat dalam CT scan maupun 3 dimensi, CT scan dengan 3 dimensi seperti ini ya. Jadi di sini lebih jelas terlihat gambaran, kemudian
posisi daripada fragmen-fragmen fraktur, dan lebih mudah kita untuk melakukan rekonstruksi di kemudian harinya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, penunjang, jadi kita bisa mendiagnosa adanya fraktur sigoma dengan atau tanpa komplikasi. Jadi yang penting di sini yang merupakan komplikasi bagaimana kita untuk mereposisi kelainan anatominya, kemudian ini berhubungan dengan estetika, kemudian kalau misalnya ada diplopia akibat trapping daripada musculus rectus oculi, jadi itu harus dibebaskan sehingga gerakan bola mata bisa bebas dan pengembalian kontur wajah yang normal seperti tadi, jadi kembali ke estetika. Jadi kita lakukan fungsinya kalau misalnya terjadi maloklusi seperti tadi, kita kembalikan maloklusinya sehingga fungsi daripada proses mastikasi kembali ke normal, kemudian reposisi sehingga wajah menjadi normal dan estetikanya baik. Nah, kapan kita operasi? Jadi secepatnya. Kalau misalnya dicuri adanya entraptum. Tapi pada reference ada yang menunggu sampai 7-10 hari menunggu udipnya hilang. Bila tidak ada komplikasi. Ya. Jangan lewat dari 14 hari. Nah, pendekatannya bisa dengan bikoronal atau mikronal, dengan reposisi, misalnya dengan Gilles approach, percutaneous approach dari Malakoff approach, Karol-Girard screw approach, kalau misalnya operasi dengan supraorbital approach, dan di sisi lateral eyebrow, kita reposisi dengan Diekmann techniques, dan upper eyelid. Infraorbital approach, misalnya subtarsal, subciliar, impasialis, dan sedangkan transoral approach, nah bisa dilakukan untuk mereposisi daripada fraktur sigoma tadi. Dan sekarang sedang dikembangkan dengan endoskopik transsantral. Nah, pre-manajemennya kalau misalnya terjadi isolated zygomatic arch fracture, jadi kita bisa pendekatannya ekstraoral dengan approach, Gilles approach, ya, Diekmann approach. Jadi kalau Gilles approach, jadi insisinya dari batas rambut, batas garis rambut sampai kedalaman dari di atas fascia musculus temporalis yang menuju ke arcus zygoma. Dari sana kita untuk melakukan reposisi. Sedangkan kalau Diekmann itu dari frontus zygoma. Sedangkan intraoral approach, jadi dengan Kane approach dan bisa percutaneous. Jadi approach dari fraktur zygoma, jadi dengan upper eyelids bisa lateral brow approach dan hemicoronal approach. Dengan buttress bisa dengan transoral, transcutaneous, cheek approach, dan infraorbital rim. Jadi bisa transconjunctival, subciliar, lower lid approach, dan infraorbital approach.
Nah, ini seperti di coronal, kita buka dari perbatasan rambut, biasanya sedikit di belakang garis rambut, sampai ke depan kita bisa sampai di arkus zigoma. Jadi kita yang terekspos di sini adalah seluruh tulang kalparial, anterior dan lateral skull base, sinus frontal atau ethmoid, zigoma, zygomatic arcus, orbital, nasal dorsum, temporomandibular joint, dan regiocondylus dan subindus. Sedangkan dengan gills approach, jadi di sisinya secara superior dan anterior dari helix dalam garis rambut kurang lebih 2,5 cm, panjang insisinya mungkin perlu 2 cm cukup untuk menghindari dan hindari arteri superficial temporalnya, jangan sampai kena sampai ke fascia temporalis. Kita telusuri ke bawah sampai di arcus zygoma. Sedangkan periorbital approach, jadi bisa dengan lateral eyebrow, jadi supraorbital eyebrow approach. Jadi insisinya adalah pada ujung daripada alis. Upper eyelid approach, jadi supratarsal approach. Nah, bisa lihat seperti yang ada di gambar, ya. Lateral eyebrow dan Dingman, aksesnya ke rima orbita superior. Akses ini terbatas hanya pada struktura frontozygoma. Pada lower eyelid approach, ada fraktur pada rima orbita inferior dengan orbital floor. Jadi bisa dengan subciliar, jadi isinya persis di bawah dari cilia, kemudian bisa dengan subtarsal, lower or atau mid eyelid, kemudian di infraorbita, rima orbita inferior, tapi ini jarang kita lakukan karena penyumannya kurang bagus. Jadi approach subciliar yang bisa diperpanjang ke lateral dan bisa rima orbital lateralis. Nah, Anda bisa lihat dari gambar insisinya, kemudian sedalam, kalau misalnya subciliar yang kita berjalan di depan daripada musculus obliquus oculi, sedangkan yang subtarsal kita berjalan di belakang musculus obliquus oculi. Nah, kalau dengan teknik yang lebih advance, jadi kita menghindari adanya sikatrik pada di luar di kulit. Jadi kita lakukan dengan transconjunctival approach. Jadi menundukkan rod retroseptal dan preseptal. Kemudian bisa dengan transcalupula kalau misalnya kita mau mengekspos yang di nasal. Nah, transconjunctival ini bisa dipanjang ke lateral dengan lateral cantotomy. Ya, bisa dengan dikombinasi antara transconjunctival dan transcaruncular, tergantung keperluan kita untuk exposure. Jadi isinya bentuk C atau kombinasi A, B, dan C. Ya, jadi ini perkutannya Stasiun Hook, jadi isinya langsung sekitar 2 cm pada batas spiral tulang zygoma. Kemudian fraktur disusuli dengan traksi ke arah lateral.
yang menggunakan antefraktur yang grup B sesuai masing-masing night and nose dengan rotasi ke arah lateral. Jadi dengan percutaneous karogirat, jadi kita pasang skru, kemudian skrunya langsung pada corpus zygoma dan dari sana kita lakukan reaksi untuk reposisi. Jadi ini pas untuk fraktur apus dan zygoma yang bergeser ke lateral. Jadi kita pilih sesuai dengan keperluan kita, jadi bisa dengan yang karogirat atau pada dengan stasi Bonhoeffer, ya, tergantung kemana rotasinya dan kemana kita mengarahkan untuk melakukan reposisi. Nah, yang sering kita lakukan di sini adalah dengan transoral dengan vestibular. Jadi sekalian kita untuk fiksasi maksila, misalnya dengan zygomaticomaxillaris, sekalian kita untuk fiksasi zygomanya. Kira-kira panjang sisinya 2 cm, lakukan reduksi terlebih dahulu, kemudian baru difiksasi dengan menggunakan LC plate atau dikombinasi, ya. Nah, metode reduksi bisa dengan indirect, jelas temporal post approach, kemudian sulcus transverse maxillary buccal incision dari Kane approach dan percutaneous approach. Kalau direct, jadi expose langsung terhadap fraktur. Nah, fiksasinya lateral orbital rim dari vertikal dan dengan syarat bahwa ada 2 skru yang efektif di masing-masing fragmen. Ya, di matrice of zygomanya, kemudian fasial dan orbital volume. Jadi kita bisa mempertahankan orbital volumenya. Komplikasi bisa dini oleh karena perdarahan sinus maksila, gangguan fungsi otot ekstraokuler, dan kebutaan. Jadi lanjut, bisa non-union, thermal union, komplikasi orbita, nah penglihatan ganda, apabila terjadi trapping, kita pada saat kita melakukan tindakan, kita tidak periksa adanya apakah trapping di floor orbitanya, di garis frakturnya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau kita setelah melakukan reposisi atau fiksasi pada fraktur zygoma atau 5 orbita yang lain atau yang menyangkut orbita, jadi periksa pergerakan bola mata, yaitu dengan postduction test. Jadi kita lihat gerakan bola matanya ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Visual loss, nah ini sekali lagi, sebelum kita melakukan tindakan, apakah kehilangan visual ini sebelum kita melakukan tindakan atau setelah melakukan tindakan. Jadi kita harus jelaskan kepada pasiennya, kalau misalnya terjadi visual loss terlebih dahulu, kita harus jelaskan ke pasien terlebih dahulu. Nah, endophthalmos ini akibat kita tidak periksa floor orbitanya pada saat operasi, kita cuma fiksasi depannya tanpa memeriksa keutuhan daripada floor orbita. Exophthalmos biasanya karena adanya bisa terjadi hematum di retrobulbar atau reposisi yang kita lakukan tidak adekuat, sehingga volume daripada orbita ini terlalu kecil sehingga kelihatan bola matanya menonjol ke luar. Nah, anestesi pastesi nervus infraorbita yang persisten. Nah, ini memang sering diperdebatkan bagaimana caranya untuk menghindari terjadinya lesi daripada nervus infraorbita yang persisten ini. Jadi
kemungkinan juga kena infeksi, jadi oral distal. Kalau komplitnya, yang ini jarang sekali, jadi skru yang melonggar dengan teknik yang sekarang, kita sudah lebih safe sekarang, pada maksila terutama, ya sigmoidic maxillaris, hati-hati untuk memasang skru, jangan sampai terkena gigi. Dan ini biasanya kalau plate yang menonjol, ini akibat daripada skru. Jadi pemasangan skru yang tidak adekuat. Ya, yang penting di sini adalah bagaimana perawatan pasca operasi. Dan sampai kita hanya operasi saja, perawatannya tidak bagus, sehingga memberikan hasil yang kurang maksimal. Jadi untuk posisi, jadi posisikan kepala 30 derajat, kepala pos anestesi, udim bisa dikompres dingin, atau nanti kalau misalnya sudah terpisah sih, udimnya akan cepat hilang. Jadi obat, untuk lokal ya salam mata, antibiotik, analgetik. Kalau terjadi udim pada konka, bisa nasaliotomiskan. Kalau hematom, evokasi, tergantung kondisi klinis. Jadi jahitan kulit diangkat 5-7 hari setelah operasi. Diet, nah tergantung sekarang, kalau cuman sigmoid tanpa maksila, biasanya tanpa kelainan daripada oklusi, bisa langsung diet yang short diet. Kalau misalnya ada insisi dan intraoral, ya tentunya harus oral higiene yang baik. Sekali lagi, post-op kita evaluasi fisis dan gerakan bola mata. Nah, untuk post-op imagingnya bisa X-ray, bisa melakukan water foto, dan kalau CT scan 3 dimensi ini, kalau bagi kita di BPJS ini terlalu mahal ya. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Izin bertanya, dokter. Ya. Pinter tiang Febri ya, dokter, resident observer di bedah umum, dokter. Mohon izin bertanya, dokter. Yang pertama, dokter, untuk kantotomi itu bisa kita lakukan langsung di triase atau harus pasien sudah dalam pembiusan, dokter? Lalu yang kedua, kapan kita bisa akhbar ya, dokter? Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Jadi untuk kantotomi biasanya itu yang lateral. Kalau terjadi emergensi, komplikasi akibat adanya hematom yang retrobulbar, sehingga pada saat kita lihat secara klinis bahwa fisisnya 0, misalnya, kemudian ada esoptalmus, nah itu biasanya terjadi hematom di retrobulbar, dan itu harus di drainase segera. Bisa dilakukan di triase, boleh. Itu karena sifatnya adalah emergensi dengan lateral kantotomi. Kemudian untuk MMF, mandible maxilla fixation, pada fraktur sigoma, kalau misalnya tidak kena maksilanya, biasanya kita tidak pasang MMF. Nah, ini sesuai dengan
keperluan kita masang MMF. Apakah kita cuma melakukan close reduction saja? Kalau close reduction misalnya pada mandibula atau maksila atau panfasial misalnya, tergantung keperluan kita. Kita lihat lagi kapan sih penyembuhan fraktur itu, ya. Jadi sekitar 4 minggu. Kalau tulang-tulang kompak, tulang wajah lebih cepat lagi, mungkin sekitar 3 bulan sudah terjadi jaringan fibrosnya sudah kuat. Nah, di situ bisa kita buka akbarnya dengan soft dye, dengan dia tanpa mengenyat. Tapi hati-hati kalau kelamaan kita membuka akbar, bisa terjadi komplikasi di tiang joint, yaitu jaringan ankylosing tiang joint. Ya, hati-hati kalau misalnya duranta operasi juga kita bisa melakukan pemasangan MMF, tapi setelah kita fiksasi kita buka MMF-nya, akbar, ya. Nggih, matur suksma dokter. Ya. Oke, ada lagi enggak? Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.